sih, hampir semua orang IT itu sebagian besar ya endingnya kerjanya bukan di bidang IT gitu. Dan itu bukan sesuatu yang salah sih, cuman menurut saya pribadi ini idealisme saya, di mana saya eman-eman kuliah sudah lama tapi ilmunya kok tidak dipakai itu. Maksudnya tidak secara totalitas linear menjadi background atau latar belakang latar belakang usaha kita gitu kan. Karena kan dengan latar belakang pendidikan linear emang IT, terus ketika terjun di lapangan menjadi praktisi IT, membuat usahanya basisnya IT, menurut saya itu malah menjadi bargaining position sendiri gitu. Orang lebih kuat ya, trustnya lebih tinggi dan nggak dari nol juga ya, mestinya ada basic kan dari pengetahuan di kampus. Oke. Banyak klien Mas Adi, Mas Alhamdulillah sih banyak ya. Kalau wis keterong ewu tadi 2013 ya berarti ya. Kalau dari belum adanya nama Berdigital ya, dihitung dari 2013 itu ribuan hampir ada sih. Ya 1000, hampir mencapai 1000 mungkin sih. Ya, 1000-an lah katakan ya. Karena kan untuk targetnya fasilitas target, karena kadang kalau kita bentuknya pelatihan aja itu minimal peserta ya paling sedikit 15, 20, paling banyak itu pernah per hari itu 100 diadakan 3 kali itu. Oke, berarti tadi dari PKM itu ini jadinya berdigital. Iya, berdigital. Ya awalnya ya itu Mas, lolos PKM dapat modal, terus ya kita belikan peralatan. Dulu kan namanya Tak Studio tuh. Ya cuman karena gabung komunitas yang tadi itu yang FCK, terus terlibat di program Kominfo, terus ke dinas dari provinsi, kabupaten sampai level ke desa juga ya. Akhirnya ya daripada orang-orang minta perorangan gitu, udah mending saya bikin lembaga aja badan gitu kan. Ya itu berdigital gitu. Yang tadinya Otak Studionya sebenarnya masih sih Mas, cuman cikal bakalnya berubah menjadi berdigital. Otak Studio itu kan community based on company, di mana komunitas berjalan beroperasional dengan basis perusahaan. Nah, kemudian kalau ini memang real perusahaan gitu. Ada rekrutmen, ada ya ekosistemnya basis memang tujuannya komersil. Kalau yang Otak Studio kan non komersil Mas. Sebetulnya kenapa sih yang dipilih waktu itu kok akhirnya kayak konsultan IT ini konsultan IT kan? Iya. Atau kenapa milih ke digitalize gitu loh istilahnya, ke digitalisasi gitu? Iya. Karena sebenarnya yang pertama itu memang satu basic kuliah saya kan IT ya. Saya lihat teman-teman saya ya, nggak usah teman-teman saya sih, hampir semua orang IT itu sebagian besar ya endingnya kerjanya bukan di bidang IT gitu. Dan itu bukan sesuatu yang salah sih, cuman menurut saya pribadi ini idealisme saya, di mana saya eman-eman kuliah sudah lama tapi ilmunya kok tidak dipakai gitu. Maksudnya tidak secara totalitas linear menjadi background atau latar belakang latar belakang usaha kita gitu kan. Karena kan dengan latar belakang pendidikan linear emang IT, terus ketika terjun di lapangan menjadi praktisi IT, membuat usahanya basisnya IT, menurut saya itu malah menjadi bargaining position sendiri. Orang lebih kuat ya, trustnya lebih tinggi dan nggak dari nol juga ya, mestinya ada basic kan dari pengetahuan di kampus. Oke. Banyak klien Mas Adi, Mas Alhamdulillah sih banyak ya. Kalau wis keterong ewu tadi 2013 ya berarti ya. Kalau dari belum adanya nama Berdigital ya, dihitung dari 2013 itu ribuan hampir ada sih. Ya 1000, hampir mencapai 1000 mungkin sih. Ya, 1000-an lah katakan ya. Karena kan untuk targetnya fasilitas target, karena kadang kalau kita bentuknya pelatihan aja itu minimal peserta ya paling sedikit 15, 20, paling banyak itu pernah per hari itu 100 diadakan 3 kali itu. Dan itu terjadi di Jogja sama di Magelang. Ada yang sekolah-sekolah, ada yang ya banyak itu hanya untuk pelatihan saja ya. Terus kemudian yang untuk website sendiri yang cukup banyak
ketika kita jadi fasilitator 1 juta di website itu, kita kan dapat area wilayah pendampingan ya Jateng DIY lah, DIY dan sekitarnya, pusatnya DIY sekitarnya. Ada fasilitator, ada pelatihan. Sebetulnya bidang bisnis berdigital itu apa aja sih? Apa wae gitu loh. Kalau berdigital itu sendiri sih sebenarnya sesuai tagline-nya ya, Creative Studio Digital Agency ya. Bidangnya kita memang di digitalisasi. Kemudian karena digitalisasi ini kan layernya ada banyak nih. Dari berkembangnya kemana-mana gitu ya? Iya, berkembangnya kemana-mana. Jadi kita kan sebenarnya layanannya kan by project sama by product. By project itu sendiri, kalau ada orderan, ada proyekan dari digital branding, digital management, sama digital content. Kalau digital branding itu sendiri kan turunannya kayak mungkin orang mau bikin logo, orang bikin video profile, company profile, apapun itu yang kaitannya dengan digital branding. Terus kemudian digital management itu lebih ke sistem informasi manajemennya. Dia mau bikin aplikasi, software, atau apapun itu yang kaitannya dengan manajemen dari hulu hilir. LMS itu masuk nggak? Termasuk di situ ya? Termasuk learning management system, itu kan manajemen tadi kan masuknya. Terus kayak manajemen keuangannya. Karena digitalisasi manajemen itu kan macam-macam bentuknya. SIM RS rumah sakit juga ada, macam-macam. Nah, kemudian yang digital konten itu lebih ke kontennya, entah dalam bentuk konten video, narasi artikel, maupun infografis, fotografi, dan animasi dan sebagainya, itu di kontennya. Karena kalau secara ini ya, secara keilmuan yang saya tahu, IT itu kan dari infrastruktur, kemudian platform, kemudian konten, kemudian pemberdayaannya. Jadi kalau infrastruktur itu ya sebenarnya kita juga punya unit bisnis juga. Jadi kalau infrastruktur kita kemarin sempat bikin unit bisnis untuk pengadaan jaringan internetnya untuk desa-desa. Jadi kayak, tapi kita belum sampai ke fiber optik ya. Kita hanya instalasi internet, berkolaborasi dengan mitra-mitra kayak asosiasi penyelenggara jasa internet. Kita jadi resellernya, kita bangunin menara dan sebagainya, masang routernya, setting wifi-nya kayak gitu. Terus itu infrastruktur, kemudian sampai kalau ada pesanan pengadaan atau instalasi laboratorium komputer atau komputer kantor ya kita juga menangani, cuman di luar berdigital. Nah, karena itu jadi unit bisnis tersendiri gitu kalau untuk infrastruktur. Bahkan kalau untuk yang desa-desa kita juga ada unit bisnisnya sendiri. Itu yang apa di desa itu? Iya, digitalisasi dan banyak banget ya itu. Ya, total sih sebenarnya kita dari 2013 ada sekitar 80 ya ide startup atau bank ide untuk pengembangan bisnis ya. Itu dikembangkan semua 80-nya itu. Ya kita bertahap sih Mas. Sekarang kan kita benar-benar bootstrapping. Kecuali tiba-tiba kun fayakun ada investor, Mas punya ide apa? Nggak malah milih apa gitu, fokus ya, gitu. Pasti kita pilih, kita seleksi. Parameter kita menyeleksinya adalah mana yang menghasilkan profit paling cepat, tapi ngeluarin dana sedikit. Ya prinsip ekonomi dasar lah. Gitu. Jadi contohnya kemarin tuh sebenarnya kita udah launching satu startup kita gitu kan. Kita udah MOU dengan salah satu paguyuban. Udah launching itu Mas. Dan kita optimis itu benar-benar kemungkinan besar kalau goals kita nggak butuh investor sama sekali Mas. Malah kan ya. Malah dari situ itu jadi fondasi kita. Yang apa tadi? Yang ini tadi? Startup yang untuk ini Mas, kayak penginapan. Beda lagi. Startupnya untuk penginapan. Ya kita menggabungkan kayak Airbnb, Redor, Oyo. Cuman kita punya model bisnis yang unik lah. Kita tetap beda. Harus ada diferensiasinya Mas. Soalnya kalau nggak ada perbedaan ya sama. Masih aja. On proses. Apa sudah dieksekusi? Udah jadi, udah launching 2020 kemarin udah launching Mas. Target 2019 akhir. Aplikasi ya wujudnya. Aplikasi. Jadi harus orang download itu. Ya bisa download, bisa website juga. Orang mau ngakses lewat website bisa, mau download bisa. Nah itu tuh udah launching, udah target 2020 itu kita pengen punya listing di seluruh DIY ya. 2021 tuh seharusnya sudah di Bali sama NTB. Listing itu maksudnya listing di mana? Merchant. Jadi kan kalau platform merchantnya hotel. Ya penginapan lah. Penginapan ya. Penginapan. Nah itu. Wow. Terus mantap nih. Terus kalau 2021 itu targetnya seharusnya sudah di Bali sama NTB karena kita ngejar ini. Ada marketingnya berarti? MotoGP. Tim salesnya ada?
Ada, kita udah bangun tim sales dan lain sebagainya. Nah, cuman ya gara-gara pandemi penginapan iya ya, penginapan terdampak. Jadi pending. Maksudnya nanti dilakukan pending. Untuk waktu-waktu sementara pending. Kalau udah siap. Sebenarnya kemarin sih kita sempat mau tetap jalan aja sih. Enggak kita kan goalsnya itu kan cari merchant dulu ya, mitra dulu yang mau masuk ke platformnya kita. Cuman nanti kemungkinan besar ada perubahan model bisnis. Sekalian nyambung aja, berarti kan tadi udah ada sales yang putar, ada marketing. Sebetulnya selama ini teknik marketing yang digunakan oleh berdigital gimana? Kalau kita sih sebenarnya kalau saya sih dulu sempat ikut training namanya guerrilla marketing. Ya betul, itu guerrilla marketing. Intinya ya semua teknik marketing kita pakai lah gitu kan. Omni channel. Omni channel. Terus pokoknya extreme channel gitu ya, semua dipakai gitu ya. Semua dipakai. Nah, cuman yang benar-benar sejauh ini membantu itu rekomendasi, Mas. Karena saya ikut programnya Kemenkominfo, semua itu saya tidak pernah nyodorin proposal, ngasih brosur, ngasih poster, nggak pernah. Jadi rekomendasi dari ini haki aja diikutkan. Nyalur Terus sampai masuk ke jadi mitranya Bank Indonesia juga seperti itu. Kemudian ke mitra-mitra yang lain juga seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti marketnya itu dari mulut ke mulut ya. Maksudnya itu kan cara berkembangnya market ya. Tapi market segmennya itu berarti bisa orang, bisa instansi gitu ya? Iya, kalau market kita tuh kan sebenarnya kalau dikatakan semua orang atau siapapun yang membutuhkan kebutuhan digital ya. Kalau didefinisikan siapapun pokoknya ya. Siapapun. Kalau diidentifikasikan ya satu personal, terus kedua profesional, ketiga institusi dan instansi, baik swasta maupun negeri. Itu berbasis ini ya. Kalau berbasis terus kalau kewilayahan yaitu ya kita bisa desa. Nanti disupport mulai dari apa tadi? Disupport dari ini ya. Apa aja bisa gitu lah intinya ya. Sebenarnya kan ada tahapannya ya. Kalau tahapannya itu kan dari perencanaan dulu. Terus kemudian setelah perencanaan kita ada perancangan. Setelah perancangan kemudian ada pengembangan atau implementasi. Setelah itu baru uji coba, ada revisi, evaluasi, feedback. Kita baru launch, closing, udah selesai. Ya, seperti itu tahapannya sih. Ini digitalisasi itu ya tadi ya sudah disebut ya, ada aplikasi web, LMS itu segala macam itu ya. Produknya itu ya salah satunya. Produknya itu. Termasuk internet, tapi nggak lewat digital ini. Jadi kalau infrastruktur itu di unit bisnis kita yang lain. Kalau ini kan lebih ke digitalnya sih. Jadi kalau tadi kan ada infrastruktur, platform, konten, terus sama pemberdayaan. Nah, berdigital itu mainnya di platform sama konten. Di platform. Kalau yang konten berarti platform sama konten. Konten ini juga disupport oleh berdigital ini. Cuman kemarin kita coba bikin unit bisnis terpisah namanya Iris Studiografi. Itu fokusnya ya di konten sih. Iris Studio ini ya. Fokusnya di konten. Cuman itu nanti juga bakal dipecah lagi gitu kan. Karena sebenarnya Iris Studiografi itu kan jatuhnya lebih ke ini sih, fokusnya di audio, foto, recording sama capturing aja gitu, sama editing. Nah, tapi kalau nanti yang untuk narasi dan lain sebagainya itu ada lagi. Malah jadinya nanti platform sendiri itu Mas, unit bisnis sendiri. Kita pecah-pecah biar satu fokus. Sekarang kan memang pangsa pasarnya ada sendiri sih Mas. Jadi harus kita kasarannya ya harus dipreteli gitu. Jangan kalau semuanya diterima orang akan bingung. Justru semakin kita perdetail layanannya, bargaining position kita semakin tinggi. Makin jelas ini ya, positioningnya harus jelas. Terus dan apresiasinya juga lebih tinggi. Orang nggak nyangka kalau ternyata wah ini ada layanan khusus bikin artikel saja. Nah, ini ada layanan khusus bikin video saja gitu kan. Karena ada spesialisanya, ada jelas, harganya jelas gitu. Nah, kalau biasanya di bundling itu kan justru kadang ternyata pas eksekusi di lapangan kita ngelibatin ini waduh repot. Karena sebenarnya kan digital itu kan orangnya kalau bisa sih jangan merangkap Mas. Kalau bisa sih minimal ya untuk digital management aja kan minimal 8 orang. Kalau untuk digital content juga minimal 8 orang. Total termasuk di timnya Mas Haki juga begitu. Kalau kita lagi proses ke sana Mas. Karena kan kalau kita langsung tiba-tiba nge-hire 16 orang ya pandemi seperti ini agak berat Mas.
rugi bandar ya. Rugi bandar. Repot bayari gitu. Itu sudah kita alami. Nah, sudah kita. Jadi memang kan harus ada efisiensi dulu mungkin ya di awal-awal kan nggak harus perfect, nggak harus sempurna. Yang penting efisien, efektif aja sih. Sebetulnya ya ke depan yang mau apa? Yang mau istilahnya mau diseriusi. Kan ada banyak banget nih produknya nih. Dan itu kayaknya sudah dilaksanakan semua ya itu ya. Iya. Sebenarnya saya sih yang mau diperdalam ada nggak? Kalau kita hukum Pareto itu kan hukum 80-20 itu ada nggak yang mau di? Ya kalau saya pribadi sih ya menguatkan dan mengencangkan diri di ini ya, di bisnis sih sebenarnya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bisnis saya tidak hanya digital, Mas. Karena kan goal saya itu kan memang di grup bisnis, Mas, di mana kita sudah memetakan 10 bidang bisnis dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, energi, keuangan, bersama teknologi. Nah, teknologi ini yang menjadi pondasinya dulu karena satu itu bidang saya. Nah, ketika teknologi ini misalkan tadi 80 startup ide bisnis ini salah satunya jalan, terus bisa mensupport bisnis-bisnis lain gitu kan. Ibaratnya saya berkaca dari konglomerat-konglomerat yang sudah jadi tuh kayak Mahaka Group, terus Bakri Group, Kala Group, terus Transcorp, Hairul punya CT, dan lain sebagainya, Ismaya Group. Wah, itu menurut saya ya goalsnya endingnya mungkin ya itu tadi, Mas, kita pengen jadi venture capital juga gitu. Dimana kita sudah tidak perlu create bisnis, tapi kita mensupport bisnis yang memang layak disupport gitu. Tapi itu kan bertahap ya. Bertahap di sini bukan berarti wah Mas kok banyak banget. Tetap ada tracknya. Ada roadmapnya nanti. Ada roadmapnya, ada tracknya. Karena kan teknologi itu kan sesuatu yang mungkin nggak ada matinya ya. Karena itu menjadi suatu keniscayaan. Oke, kita kejar teknologinya, kita dikuat di teknologi. Setelah itu baru mau nembus ke tadi yang 10 tadi, misalnya kesehatan, wah bikin SIM-RS-nya, pendidikan, bikin LMS-nya, kuliner, wah semuanya, Mas, itu ya insya Allah lah kun fayakun, mudah-mudahan terwujud. Ada yang bilang kolaborasi nggak? Wah, harus itu kolaborasi. Boleh nggak nih kolaborasi nanti? Wah, sangat boleh, Mas. Ya kan siapa tahu ya kita mau rezeki teman-teman ya. Rezeki. Rezeki kan nggak tahu. Iya, ya, teman-teman juga bisa nih, Mas. Bisa kolaborasi, semuanya bisa. Siap. Adalah komunitas-komunitas nanti yang bisa kita hire. Tapi kan maksudnya founder itu kan nggak harus banyak orang. Nggak harus, Mas. Bisa aja kita mulai dari misalnya dari saya sama Mas Sagi dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau memang siapa tahu nanti kalau ada konsep yang cocok, kita bisa seriusi gitu. Kalau belum ya minimal kan kita bisa berbagi insight, berbagi networking, berbagi jaringan. Kalau paling deket sih setelah ini paling saya mau membangun inkubator bisnis, Mas. Jadi kan faktanya di lapangan ini, oke lah ide itu murah lah, orang bisa ide, semua orang dapat ilham, tapi yang eksekutornya itu kadang nggak ada. Adapun yang eksekusi kadang dia nggak bisa sendirian, dia butuh kolaborasi. Makanya lebih baik gimana caranya saya ngumpulin talent, di mana talent ini dia nggak perlu pusing lagi brainstorming mikirin ide. Ini loh udah ada ide 80 nih, kamu cocoknya passionnya di bidang apa, ambil silahkan. Kamu mau jadi CEO-nya silahkan. Karena kan kita bisa aja menjadi founder, kita bisa aja menjadi istilahnya inventor ya, penemu ya, penemu atau peneliti. Tapi yang eksekusi, yang jalankan bisa aja orang lain. Ya contohnya misalkan kayak Bill Gates itu kan, penemu Microsoft, tapi Microsoft CEO-nya orang lain, direkturnya orang lain. Kalau saya sih membuka kesempatan itu, waktu itu juga kepikiran bikin inkubator bisnis ini ya goalsnya agar unit-unit bisnis ini nanti ada yang menjalankan, ada yang menghidupkan. Saya tertarik itu yang venture capital itu. Kalau nanti kan bisa, kalau misalnya bisa di collab untuk di pondasinya di teknologinya jenengan sangat menguasai. Saya punya gambar, saya punya konsep tentang venture capital sebetulnya. Kalau mungkin nggak bisa dibicarakan hari ini lah, nggak sekarang, tapi nanti kita bisa lanjutkan. Saya udah buka beberapa wacana ke Mas Hagi kan, ya udah ada gambaran, bisa aja kita brainstorming, ini baiknya ini baiknya gini. Kapan-kapan kita lanjutkan aja. Boleh. Tapi ini lanjut dulu. Siap. Gimana sih, ada nggak cerita struggle waktu bangun bisnis ini? Cerita susah payahnya,
Pasti. Atau mungkin pandemi kemarin ada nggak? Atau sebelum-sebelumnya sudah ada sehingga sekarang apa ya? Kita ya bisa dibilang eksis lah gitu. Jadi gini sih Mas, semua bisnis itu kan kalau menurut saya itu pasti spekulasi ya. Gambling kalau istilahnya orangnya itulah nekat-nekatan, modal nekat dan sebagainya. Tapi nekat walaupun dari riset pun tetap aja ada unsur harus ada pasti ada resiko Mas. Ada unsur gambling, ada unsur gamblingnya resiko, tetap ya. Karena kan riset ini kan lebih ke ini sih, lebih ke memastikan bahwa ada nggak sih resiko-resiko yang akan terjadi dan bagaimana menanggulanginya dan mengantisipasinya. Karena banyak resiko yang ternyata tidak terjadi, maksudnya ini ya, terjadi itu tanpa kita ketahui, padahal kita udah riset, wah kok tiba-tiba terjadi, kita nggak ada yang tahu, bahkan ada pandemi ya, itu nggak ada yang tahu Mas. Itu salah satu pandemi nggak ada yang tahu ya. Emangnya kita waktu itu riset kepikiran wah bakal ada pandemi, enggak. Risetnya paling kalau sepi order bagaimana dan lain sebagainya, ya riset sederhana, nggak mikir ada bencana alam dalam bentuk pandemi. Nah waktu itu kan ya struggle awal itu kan lebih ke ini sih, kita cari model nih, ada investor, dia mendanai, oke kita beli peralatan, kita udah MOU, nanti bulan ke-6 tahun pertama udah mulai bagi hasil gitu kan, ternyata itu gagal. Terus, karena pandemi itu? Atau sebelum-sebelumnya itu? Oh itu belum ya? Belum. Itu belum, itu gagalnya lebih ke ini sih, apa namanya, tim. Jadi waktu itu kan kita coba membuat sebuah ini ya, ekosistem untuk UMKM ya. Dan itu ternyata kalau memang teman-teman tidak fokus, itu tuh jatuhnya setengah-setengah. Dan ternyata dananya itu kurang. Lebih startup itu kan rata-rata itu jatuhnya karena kurang modal. Modalnya kurang. Dan itu modalnya kurang. Padahal kalau ada modal lagi, akuisisi talentnya kan tepat, terus kemudian kalau akuisisi talentnya tepat, kita runningnya juga tepat, nah, pasti jadi Mas. Saya optimis karena itu benar-benar worth it banget lah gitu Mas, karena sudah kita riset dan kita optimis dan kita akhirnya pending, yang itu kita pending dulu karena memang wah ternyata dananya membengkak dan tidak sesuai. Yang besar siapa? Develop web dan develop aplikasinya atau marketingnya? User akuisisinya Mas. User akuisisinya ya? Iya, jadi user akuisisinya itu yang harus bakar duit. Harus bakar duit, betul banget. Nah, itu yang makanya banyakan startup itu kan uangnya habis dibakar duit ketika user acquisition gitu kan. Ketika nggak mungkin ya nggak bakar duit ya. Startup ini kan gila-gilaan tuh bakar-bakaran. Kan ngelihat aja kita ngeri gitu loh maksudnya. Kemungkinan bakar duit itu sebenarnya tergantung ini sih Mas, model bisnisnya, tergantung startupnya, tergantung pangsa pasarnya. Karena yang kemarin saya mau launching itu tuh bener-bener nggak terlalu bakar duit. Nggak terlalu bakar duit. Karena kan saya punya komunitas, punya jaringan. Kalau saya mau bangun tim sales gampang aja. Bro, ini saya punya produk ini, mau bantu support ini nggak untuk pemasaran, untuk salesnya. Kalau mau bantu ya modelnya kan kolaborasi. Jadi setiap acquisition user nanti kamu dapat sekian. Jadi kayak affiliate, tapi affiliate-nya yang lebih profesional dan berkelanjutan. Jadi kalau kadang kan ada affiliate yang terputus. Maksudnya misalkan dia sudah punya pelanggan A. Ya sudah, nanti kalau pelanggan A ini balik lagi ke kita, dia nggak dapat. Nah, tapi kalau kita ngasih kelebihan terus. selama dia mau narik ini jadi pelanggan terus, dia maintain pelanggan ini, dia dapat terus royalty terus. Jadi di kita tuh kolaborasinya tidak hanya di awal saja, tapi keberlanjutan. Nah itu tadi struggle-nya yang pertama di situ, yang kedua yaitu yang seharusnya udah launching itu kita udah optimis lah, bener-bener nggak butuh investor lah, ngapain kita dari investor dari sini, karena kan goals-nya itu jadi gini Mas, ini kalau bisa jalan tanpa investor, karena kan ngapain kita bikin bisnis cita-citanya ngutang, bener nggak? Investasi kan bentuk lain dari hutang kan, atau bentuk lain dari pemodalan yang sifatnya sharing profit lah gitu kan, karena ada kepemilikan saham yang kita bagikan ya. Dan menurut kita pribadi, kalau kita bisa tanpa harus ada yang invest, ya itu kita udah sukses gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita butuh
investor ya memang jalannya seperti itu. Karena kita nggak bisa menutup mata, mau lari kenceng ya harus kolaborasi, kalau enggak ya terseok-seok. Nah itu semua tidak terlepas dari model bisnisnya seperti apa, target marketnya seperti apa, terus kira-kira potensinya bagaimana, valuasinya bagaimana, lebih ke arah sana sih Mas. Jadi struggle-nya yang kedua di situ. Terus yang ini yang pandemi Mas. Pandemi itu kita ada 8 orang nih, akhirnya ya terpaksa kita rumahkan 4 orang. Nah, kalau kata orang digital itu justru oke, digital naik, tapi tidak semua. Tidak semua ya. Kita udah tahu lah ada beberapa startup yang belum tikar. Karena kalau saya jadi ini Mas, digital pandemi itu justru Traveloka itu ya. Itu gimana itu Traveloka? Masih nggak? Kalau Traveloka masih yang ya? Kemarin itu anak bisnisnya itu yang Airirum itu. Airirum, terus ya ada beberapa banyak sih. Nah, kalau pandemi, kalau menurut saya itu semua orang tertampar. Semua orang tersadar bahwa wah digital itu penting. Mereka udah ngerasa terlambat. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari literasi IT sebanyak-banyaknya. Waktu itu kan ramai digitalisasi. Pemerintah pun bikin program pelatihan, workshop virtual, semuanya bahas tentang digitalisasi. Tapi digitalisasi dengan platform-platform yang gratis. Nah, padahal kalau mau cepet, ya kita harus investasi digital, keluarin dana. Misalkan mau bikin WhatsApp bisnis, mau dicentang hijau, itu berbayar. Mau ngiklan di Facebook, iklan di Instagram, nggak bisa organik. Karena kondisinya seperti ini. Kalau kita kencang-kencang lebih lama. Satu organik lebih lama. Terus kedua, kalau semua orang pada saat yang bersamaan sadar bagaimana cara melakukan digital marketing secara organik, ya sudah rebutan. Tetap aja rebutan itu. Tetap aja. Di situ ada persaingan yang tidak terlihat. Nah, tapi ketika mereka ada berani keluar, udah muncul paling atas, keluar dana. Karena kan Facebook Ads, Instagram Ads atau Google Ads itu kan berbayar semua. Nah, apalagi kalau ternyata mereka harus membuat website. Rata-rata kan yang 2016 itu kita fasilitasi website nggak diperpanjang Mas, karena awareness-nya mungkin belum ya. Kemudian ketika 2017 saya menjadi fasilitator Google Gapura Digital, semua orang baru sadar. Program Google Gapura Digital itu kan sudah ribuan Mas. Pesertanya sudah ribuan di berbagai kota, dan mereka mulai sadar, oh penting ya saya muncul di Google Map, oh penting ya saya punya landing page, oh penting ya saya muncul di urutan teratas pencarian Google. Waktu searching, waktu Google itu kemudian dan itu proses digitalisasi itu kan sebenarnya panjang ya. Kalau menurut saya pribadi kan digitalisasi itu tidak hanya digital marketing, tapi hulu hilir dari digital manajemen organisasinya, keuangannya, terus kemudian human resource-nya, HRD-nya, terus kemudian sampai operasionalnya. Itu total kemarin kita ngerumusin ada 6 tahapan digitalisasi bisnis. Tapi ya ujung tombaknya digital marketing. Nah, digital marketing ini itu sendiri harus ada beberapa hal yang harus kita lewati. Ada mindset, tool set, skill set, action set. Itu yang harus kita kuasai. Mindset? Bukan tool set. Mindset, tool set, tool set, skill set, sama action set. Mindset itu kan pola pikir. Digital marketing itu pola pikir. Iya sih. Kalau cuma bisa ngiklan jadinya advertiser, nggak jadi kan. Betul. Nggak jadi ahli marketing, digital marketing nggak. Tapi cuma jadi bisa ngiklan aja. Ngiklan karena kan gini ya. Paling boncos ujung itu. Iya, itu. Dan kadang saya sering menemukan klien yang dia itu gagal paham untuk digital marketing. Nah, taunya misalnya Mas bikin website simsalabim laku. Ya, padahal bikin website itu ya nggak beda jauh ketika kita punya warung. Cuman ini warungnya di dunia maya. Warung di dunia nyata itu kan kalau bangun ya kita harus noto interior, noto etalasenya, noto spanduknya, bikin cetakan selebaran, ngiklan ya. Entah bentuknya sebar brosur di radio, masang baliho. Nah sama ketika kita bikin entah website, sosial media dan sebagainya, apapun platformnya, bentuknya, entah platformnya sosial media, aplikasi chatting maupun aplikasi berbasis website maupun mobile ya, Android, iOS, kontennya itu harus ada, isinya harus penting ada. Ya tetap ya. Bikin website kosongan, informasinya enggak, ibaratnya copywritingnya enggak rapi ya. Kemudian
Setelah itu oke, isinya udah lengkap, tapi nggak diiklankan. Orang ngerti. Orang nggak ada yang tahu. Nggak ada traffic. Nggak ada traffic. Minimal kan biar show up di antara ribuan atau jutaan bahkan miliaran orang yang go digital. Nah ini cara show up-nya gimana? Ya cara show up-nya ya bikin iklan. Ya sama kayak di offline tadi. Banyak orang mungkin di sepanjang jalan Seturan, Babarsari atau mana itu bikin kafe ini. Kalau mereka nggak promo ya nggak tahu. Nggak tahu. Tadi ya cerita struggle-nya ya berarti ya. Ya, struggle-nya di situ yang paling parah itu tuh ini ya, efek domino sih. Efek dominonya itu tim kita kan WFH. Kita fasilitasi laptop dan sebagainya, tapi laptopnya kayak ngambil. Wah, dibawa orang. Dibawa orang. Itu kelacak itu hampir 1 bulan. Nah, 1 bulan itu ketemu barangnya di Semarang gitu kan. Karena kan laptopnya bisa kelacak. Karena pasang GPS. Laptopnya memang laptop ini sih Mas, premium sih. Jadi di belakangnya ada nomor seri, nggak bisa sembarangan diperjualbelikan gitu kan. Ternyata ketemu orang yang mau mengembalikan. Itu punya Mas Hagi? Saya hibahkan ke tim lah gitu. Fasilitas tim gitu kan. Nah, kemudian sayangnya datanya hilang semua Mas. Nah, waktu itu kan kalau saya pribadi tidak ingin menyalahkan ya gitu kan. Waktu itu mungkin luput manajemen backupnya. Seharusnya kan backup di cloud kan. Kalau backup di cloud kan aman gitu kan. Nah mungkin waktu itu lupa, nggak sempet saking sibuknya, nggak backup hilang di semua. cloud. Hilang semua Mas. Jadi kan mau nggak mau proyekan sistem dan sebagainya harus coding dari awal dari nol. Ya udah dari nol, sementara waktunya sudah mulai habis. Nggak bisa dibalikin. Nggak bisa direstore dan sebagainya. Karena kan udah diinstal ulang operation sistemnya Mas, semuanya di reset dan sebagainya. Karena kan itu mau dijual lagi kan orangnya. Ngapain nyimpen data-data lama kan? Nah endingnya yang terjadi adalah dia ngembaliin itu. Laptopnya balik, cuma datanya nggak balik, waktu nggak balik. Ditambah dicetot orang. Enggak. Dipukulin. Enggak, kita tetap kekeluargaan. Biarin aja tetap kekeluargaan. Karena yang nyuri bukan dia. Dia istilahnya ya buat kami kayak penadahnya aja lah gitu kan. Dia nggak tahu. Iya. Dia itu kan toko. Berarti siapanya yang dia nggak tahu. Sampai sekarang belum tahu. Kemungkinan besar sih ya teman kosnya paling. Iya. Nah, cuman ya gara-gara itu masa efek domino. Data hilang, create lagi, waktu sudah habis. Sementara deadline di MOU datanya udah dekat, udah di luar waktu, ya owner merasa bahwa Mas ini sudah di luar kesepakatan, ya sudah endingnya secara bijaksana, secara keluargaan kita sepakat, oke, dana yang sudah cair kita kembalikan. Padahal itu dana udah kita cairin, udah kita puter cash flow-nya buat kemana-mana. Efek domino itu Mas benar-benar. Berarti ngembaliin loh Mas. Iya, ngembaliin puluhan juta itu. Puluhan juta ya besar lumayan. Ya lumayan karena proyeknya eman-eman juga kan. Iya eman-eman. Itu karena kecuali kalau saya punya ini ya istilahnya likuiditas ya atau apa ya buat uang kas lah, uang tabungan dan sebagainya. Tapi waktu itu kan karena pandemi kita benar-benar tidak ada uang kas yang turah-turah lah ibaratnya. Paling ada operasional harian aja, tapi untuk tabungan mengantisipasi karena sudahlah terkuras habis untuk mengembalikan. Dan endingnya ya kita start lagi, benar-benar start lagi yang seharusnya kita sudah bagi hasil dengan investor, tapi ya ternyata investornya siapa waktu itu? Teman? Investornya klien juga sih, yang pernah kita dampingi digitalisasi, dia trust terhadap kita bahwa oke Mas bisnisnya kayaknya menarik, boleh deh, tapi saya sudah sampaikan bahwa teknologi itu resikonya gede, bakar duitnya gede gitu, duitnya gede. Ibaratnya kalau gagal ya sudah kita gagal bareng kayak gitu. Kalau misalkan tetap memaksa kita harus mengembalikan ya nggak mungkin gitu kan. Itu bukan investor no. Itu bukan investor, itu kan ya, peminjam, pemberi pinjaman. Ya kayak bank. Debitur, kreditur. Bu apa Istilah keuangan. Ya kalau investor ya harusnya dia sih investor kan mindsetnya berapa uang yang siap dia lepas. Ya. Kalau pemberi pinjaman kayak bank lain. Harus ada jaminan. Iya harus ada jaminan. Kalau investor sebenarnya nggak ada. Tuh. Ya tergantung kesepakatan di awal sih. Memang pinjam atau investasi. Kalau investasi ya enggak. Oke.
sebelum nanti kita ke akhir nih, nek anu harapannya apa sih ke depan sebetulnya dari Berdigital ini? Plannya atau harapannya atau apa sih? Target atau apalah gitu? Ya itu tadi Mas, paling deket sih ada unit bisnis kita yang bisa berjalan sendiri. Tadi kan by project sama by product. Jadi selama ini kan kita nerima proyekan. Kalau proyekan ini kan nggak pasti kan ya. Kadang 1 bulan dapat berapa proyek, nilainya juga nggak pasti gitu kan. Karena kita juga nggak mentarget. Nah dari ini sisanya kan kita kelola untuk bikin produk. Nah harapannya kita punya produk. Karena kalau kita punya produk, kita nggak perlu nunggu proyekan. Punya produk itu jelas. Kita tinggal jualan aja, tinggal masuk. Tiap hari itu punya. Produknya digital semua berarti? Produknya digital itu semua yang salah satu dari 80 itu minimal lah. Yang salah satu dari 80 startup itu. Kalau jual 80 macam ya mencret. Nanti pilih yang sebenarnya enggak paling itu enggak kita jual ya. Karena kan produknya endingnya kayak gini, kayak Microsoft. Microsoft kan nggak nerima pesanan bikin software, tapi dia bikin software kan produknya dia Microsoft Office, Microsoft Windows ya kita pengen gitu Mas. Mereka kan banyak tuh ada Azure dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang maksudnya kita ke situ. Jadi kita nggak jual putus tapi subscribe. Yang berlangganan ya? Ya ibaratnya kayak Gojek lah. Gojek coba dihitung sekarang ada berapa aplikasi di dalamnya. Ada GoFood, GoMasak dan lain sebagainya. Nah kita goalsnya ke sana. Goalsnya ke sana. Sebelum kita tutup, biasanya kan kita ada segmen The Power of Three. Oh iya. Isinya nasihat, tips atau apa, tapi 3 aja, nggak usah banyak-banyak, pusing kan banyak. 3 yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman pengusaha, sobat-sobat inspiratif. Tips dari seorang yang menurut saya sangat berbakat, Mas Haki ini juga orangnya baik, jadi mudah-mudahan kita doakan sukses ya. Amin. Mas Haki, apa tipsnya untuk teman-teman gitu? Ya teman-teman, sebenarnya ini bukan pure tips dari saya ya. Ini juga dari coach saya, dari guru saya yang beberapa bulan terakhir ini cukup saya pegang gitu kan. Ada 3 hal. Yang pertama no reasoning, yang kedua no blaming, terus yang ketiga no excusing. Jadi tidak beralasan, nggak cari-cari alasan lah gitu kan. Bukan alasan. Misalkan kita menemui kegagalan atau apa, banyak alasan itu. Terus kemudian selain alasan itu biasanya menyalahkan. Wah, yo lah wong tuaku kere. Pokoknya yang benar dia semua, yang lain salah gitu. Yang lain salah dan sebagainya. Terus ada juga yang melakukan pembenaran. Pembenaran ini maksudnya justify ya mungkin ini 3 hal ini kan sebenarnya sudah umum lah, mungkin orang-orang sudah paham, cuman eksekusinya yang berat. Tapi ketika harus dilakoni tenan ya, untuk tidak blaming itu kan sebenarnya nggak mudah banget. Nggak mudah, bahkan endingnya paling parah kita menyalahkan diri sendiri, padahal itu nggak boleh sebetulnya. Padahal nggak boleh. Lebih parah lagi kalau lebih parah banget kalau kita nyalahin diri sendiri. Ya yang pasti ketika kita udah pegangan ke sini ya mau nggak mau kita pasti mindsetnya menjadi lebih positif, terus mindsetnya juga lebih ke problem solver lah. Jadi karena 3 ini kan bukan problem solver. Ya daripada kita melakukan 3 ini ya kita nyari solusi apa yang positif, apa yang nantinya bisa kita eksekusi. Kurang lebih seperti itu sih, teman-teman, tetap semangat aja. 1, no reasoning, kok alasan. 2, no blaming, tidak usah menyalah-nyalahkan yang di luar salah semua, yang benar diri sendiri. Lebih parah lagi menyalahkan diri sendiri. Kalau sudah sampai level menyalahkan diri sendiri terus-menerus itu lebih mengerikan. Itu karena nanti depresif, self conceptnya bisa rusak, self esteem, self image-nya bisa kacau, dan itu kalau sampai dia berbisnis pasti hancur itu. Maka tidak boleh terlalu menyalahkan malah nggak boleh. Kemudian yang ketiga, no justify, tidak usah melakukan pembenaran itu. Ya terang aja dia anaknya orang kaya ya pasti sukses gitu. Nggak usah pembenaran itu. Pokoknya seperti yang diajarkan Mas Haki, kita do the best, positivity, jaga positivitas. Itu sih. Problem solution mentalnya juga harus dibangun. Oke. Thank you Mas Haki. Waktunya kita udah di penghujung. Siang-siang jadi ngantuk-ngantuk. Makasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, dan
Siapa tahu nanti ini jadi jalan silaturahim yang baik juga. Paling enggak saya komunikasi yang dengan Mas Haki terputus 2 tahun karena kontaknya hilang, akhirnya bisa tersambung lagi. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya, saya juga makasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Inspiratif TV, channel yang akan terus berbagi inspirasi pada kita semua. Your Daily Inspiration. Salam inspiratif. Salam inspiratif.